Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pemirsa segenap dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, yaitu Aib Corona. Yang kedua, sekarang saya mau menjelaskan beberapa daripada penyakit yang melanda dunia sampai saat sekarang masih bergelimpangan musibah, sampai terjadi ada beberapa saudara kita yang meninggal dunia. Mudah-mudahan saudara kita yang meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam mari kita limpahkan dan curahkan ke junjungan alam manusia yang mulia, manusia yang telah membawa kita dari alam kegelapan sampai ke alam terang benderang ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasanya musibah atau yang dimaksud dengan virus corona yang melanda dunia, Allah sengaja menurunkan daripada virus corona ini khususnya bagi kaum muslimin muslimat untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua sebab, bisa dijadikan musibah, bisa juga dijadikan azab. Bagi siapa musibah, bagi siapa azab. Para pemirsa dimanapun Anda berada, jelas yang namanya musibah Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman di sini yang dimaksud dialah orang yang ahli ibadah, orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apa itu dengan azabnya, dengan siksaannya. Beliau tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan musibah. Tapi yang kedua itu azab. Azab itu bagi siapa? Bagi orang yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya Allah akan tambah nikmatnya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka Allah akan mengsiksa dia atau mengazab dia. Selamat di dunia, azab, tapi belum tentu selamat di akhirat nanti. Bagi pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin ini dampak kesalahan dari diri manusia. Kenapa virus corona ini terjadi pertama kali di negeri Cina sana? Orang Cina sana yang berada di negara Cina, beliau memakan makanan yang masih hidup dimakan, seperti kodok, seperti kelelawar, dimakan begitu saja tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wajar. Kenapa? Karena beliau tidak mengenal Islam, tidak tahu hukumnya. Nah, di situ Allah murka. Lalu si di kodok itu, di kelelawar itu mentransfer yang namanya penyakit kepada manusia itu sendiri. Jadi semua, buat kita semua. Para pemirsa di mana Anda berada, kita sampai detik sekarang ini belum ketemu obat untuk virus corona ini. Soalnya virus corona ini benar-benar tidak kelihatan. Seperti yang namanya semut kan kelihatan. Kenapa bisa terjadi? Karena orang-orang yang di sana kurang azab, kurang sopan santun terhadap yang binatang.
binatang. Kita harus beradab sama binatang. Seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabiullah Sulaiman alaihissalam beliau beradab sama binatang. Di samping beliau nabi dan rasul, beliau juga dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa berbicara dengan binatang. Ada satu sejarah begitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam berjalan dengan pasukannya. Tiba-tiba di tengah-tengah ada yang namanya semut sedang berjalan. Semut sedang berjalan, tiba-tiba Nabiullah Sulaiman alaihissalam berhenti karena ada seekor semut sedang berjalan di depan beliau. Itu beradab, berakhlak sama yang namanya binatang. Apalagi kita sebagai manusia harus berakhlak sama binatang. Maksudnya segala sesuatu kita kalau memakan binatang, menurut ilmu fikih ini yang boleh, ini yang tidak boleh, harus benar-benar kita waspadai. Beliau nggak kenal hukum, beliau kan nggak tahu hukum, tapi kan nggak gitu-gitu amat para pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan orang-orang Muslim, orang-orang Islam yang kena virus corona ini, yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kiranya mengampuni semua dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan keluarganya yang tinggalkannya mudah-mudahan beri kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita perbaiki diri, islah diri. Yang belum sholat ayo sholat. Mungkin ini dampak daripada kita sering melawan sama Allah Subhanahu wa taala, kita berbohong dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini KTP kita Islam tadi tapi nggak mau sholat. Ini mungkin salah satu dampak daripada turunnya wabah penyakit yang melanda Indonesia, terutama di ibu kota Jakarta ini. Ibu kota Jakarta ada sekian orang yang meninggal dunia karena virus corona. Mudah-mudahan yang belum sholat, udah 3 minggu kita tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Emang dari fatwa MUI harus begitu, ya kita ikutin aja. Mudah-mudahan kiranya Jumat depan bisa dibuka dan bisa seperti biasa lagi. Kita mendoakan semuanya. Para pemirsa di mana Anda berada, ada sedikit selawat dari saya, mudah-mudahan bisa merenungi ini selawat. Selawat pemirsa semuanya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badari ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ingat pesan Nabi. Ini bulan Rajab, masih bulan Rajab. Pesan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat, wahai umati, jannati as-sholah. Wahai umatku. Ini Nabi sebelum wafat belum mengucapkan mana umatku, as-sholah. Wahai umatku, masuk surga bersamaku, kata Nabi. As-sholah, jangan kau tinggalkan sholat. Tuh, ini bulan Rajab nih para pemirsa. Mari kita as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini daripada mi'rajnya orang-orang yang beriman. Sholat ini salah satu oleh-oleh daripada diisrakan dan dimi'rajkan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu.
Para pemirsa dimanapun Anda berada, sholat jangan sampai dijadikan alasan. Gara-gara kerjaan, maksudnya sholat jangan sampai jadi penghalang kerjaan. Kewajiban kita sebagai umat muslim, selagi kita melek, jangan sampai ninggalin sholat yang 5 waktu. Sebenarnya kewajiban sebagai umat muslim. Mungkin ini salah satu daripada asbab turunnya virus corona ke muka bumi, dikarenakan kita munafik, berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, bohong dengan Allah Subhanahu wa taala, ngaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buktinya kita tidak mengerjakan sholat 5 waktu, sunnah-sunnah pun kita tinggalkan, zikiran pun kita tinggalkan. Ini mungkin salah satunya dampak daripada virus corona yang melanda dunia, yang melanda khususnya di ibu kota ini. Para pemirsa, ayo kita, diri kita, keluarga kita ajak untuk sholat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya yang namanya umur kita nggak tahu. 70 tahun yang lalu kita belum ada, 70 tahun yang akan datang kita pasti bakalan tidak ada. Berarti umur kita sangat minim sekali, sangat tipis sekali. Nah, umur yang sangat tipis sekali, sisa umur ini baik kita manfaatkan untuk benar-benar munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Gimana kita mau mampu mengucapkan la ilaha illallah tapi sehari-harinya kita tidak sholat 5 waktu? Karena sholat dari pertama takbir sampai salam itu semua bacaan Al-Quran. Kita deketin para ulama, para aulia, para habaib, ngumpul sama beliau, ngumpul sama ulama-ulama. Insya Allah sebodoh-bodohnya kita, insya Allah kita bisa, insya Allah kita ngerti. Yang nggak ngerti jadi ngerti, yang nggak paham jadi paham, yang nggak tahu jadi tahu. Kita deketin ulama. Siapa tuh ulama? Warasatul anbiya, pewaris daripada nabi. Gitu para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita boleh kerja, tapi jangan sampai ninggalin sholat. Kita boleh kerja, tapi jangan sampai ninggalin pengajian. Sebentar lagi kita mau bertemu, menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur kita, usia kita sampai ke bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Persiapkan diri dari sekarang, perbanyak sholat, perbanyak puasa sunnah, Senin Kamis, persiapan supaya kita menghadapi bulan suci Ramadan tidak lemas banget, begitu para pemirsa dimanapun Anda berada. Demikianlah dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pribadi saya sendiri, khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi pemirsa yang mendengarkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.